Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kelvin Ramandesta, biasa dipanggil Andes, dari jurusan manajemen, kelas C, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Maksud dari video ini merupakan tugas akhir dari yang diberikan oleh Bu Christine, yaitu untuk menjelaskan salah satu materi setelah UTS dan sebelum UAS untuk dijelaskan kembali oleh saya. Materi yang saya pilih dari sekian banyak materi adalah pasar modal. Pasar modal itu langsung saja kita ke definisinya ya. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu terdiri dari dua kata, pasar dan modal. Dimana kita tahu itu pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Modal merupakan kapital. Dalam suatu perusahaan diperlukan modal untuk menunjang kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu siapa sih pihak yang terlibat dalam pasar modal? Yang pertama merupakan Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada BAPEPAM atau Badan Penjamin Pasar Modal. Yang ketiga ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Keempat ada akuntan publik. Yang kelima ada notaris. Yang keenam ada emiten. Emiten itu merupakan perusahaan yang melisting atau mencatat sahamnya ke bursa. Lalu selanjutnya ada investor. Investor itu adalah pihak yang menanamkan dananya ke perusahaan yang membutuhkan dana. Lalu di mana sih tempat bertemunya pihak emiten dan investor? Di pasar modal. Lalu kapan suatu transaksi dapat terjadi di pasar modal? Seperti yang diketahui di ekonomi mikro, di mana rumus equilibrium yaitu tempat bertemunya kurva permintaan dan penawaran. Demand sama dengan supply. Maka disitulah terjadi transaksi ketika harga permintaan saham sama dengan harga penawaran saham. Lalu kenapa sih emiten harus menerbitkan saham? Karena dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilities plus equities, di mana modal merupakan penunjang aktivitas perusahaan. Jika perusahaan tidak ada modalnya atau hanya mengandalkan liabilities utang, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu untuk beroperasi karena harus mempunyai kewajiban. Lalu ketika investor menanamkan modalnya, apa sih yang investor dapatkan? Yang investor dapatkan ketika menanamkan modalnya di suatu emiten, pertama ada dividen. Dividen ini merupakan suatu pembagian laba operasi kepada investor tersebut setiap tahunnya oleh pihak emiten. Terus laba operasi tersebut nggak 100% dibagikan kepada pihak investor, tapi dibagi dua. Ada satu dividen dan duanya return earning. Return earning merupakan laba ditahan sebagai penunjang aktivitas operasi pada tahun yang akan mendatang. Lalu sisanya akan dividen dibagikan kepada pihak investor. Lalu yang keuntungan yang kedua adalah capital gain. Biasanya investor tidak memilih keuntungan yang ini. Soalnya keuntungan yang kedua ini itu biasanya diterapkan oleh trader. Trader itu merupakan pedagang saham yang tenor jangka pendek, bukan tenor jangka panjang. Tenor jangka panjang itu investor 1 tahun ke atas. Jadi di capital gain ini merupakan pendapatan dari suatu perdagangan saham. Contoh, tenornya itu bisa paling cepat itu sedetik atau sehari. Jadi dia membeli saham dengan harga murah, lalu ketika saat harganya tinggi maka dia menjualnya. Itu salah satu aktivitas trader. Lalu bagaimana sih prosedur emisi efek? Prosedur emisi efek itu proses dari emiten menanamkan sahamnya. Sebelum menanamkan sahamnya, maka perusahaan tersebut harus melalui beberapa proses agar bisa sahamnya terlisting atau ada di lantai bursa. Tapi yang pertama ada persiapan. Di persiapan ini kita perlu RUPS, rapat umum pemegang saham. Selanjutnya konsultasi. Yang selanjutnya kita terlibat dengan Badan Penjamin Pasar Modal. Tahap selanjutnya ada LOI.
Di sini syaratnya ada underwriter, harus punya akuntan hukum, harus punya konsultan hukum, punya akuntan, trustee dan guarantor. Lalu tahap yang ketiga ada pernyataan pendaftaran. Lampiran yang diperlukan ada draft prospektus, laporan keuangan, anggaran dasar. Setelah pernyataan pendaftaran, maka akan dievaluasi oleh Badan Penjamin Pasar Modal. Setelah dievaluasi, maka BPOM akan memberikan izinnya. Lalu selanjutnya ke pasar dana, penjatahan. Penjatahan ini ada fixed allotment, separate allotment, polling, dan fixed allotment dan polling. Selanjutnya ada refund. Setelah refund ada penyerahan sertifikat. Setelah penyerahan sertifikat, lalu pencatatan di bursa. Ada share listing, partial listing, company listing, dan maupun pasar sekunder. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, meski infonya memang tidak terlalu kompleks. Sekian, terima kasih.